Berdoa ataukah menyuruh Tuhan? Buku karya Agus Mustafa, serial ke-23, Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Kata pengantar, kenapa mesti berdoa? Hampir setiap kita pernah berdoa, sering berdoa. Bahkan ada yang sangat suka berdoa. Berdoa adalah jalan keluar yang melegakan jiwa bagi siapa saja yang punya masalah, yang terhimpit jiwanya, yang sesak dadanya, dan tak menemukan jalan keluar atas berbagai persoalannya. Berdoa adalah kekuatan baru bagi siapa saja yang lemah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa orang yang tak pernah berdoa adalah orang yang lemah dalam arti yang sesungguhnya. Lebih lemah dari orang yang miskin papa, lebih lemah dari rakyat jelata, lebih lemah dari orang-orang yang sedang sakit badannya. Karena orang yang tak pernah berdoa akan mengalami sakit pada jiwanya. Ketika yang sakit jiwanya, tak berguna lagi harta benda, tak berguna lagi jabatan dan kekuasaan, tak berguna pula kesehatan, karena badan akan segera melemah tergerogoti penyakit yang mendera jiwa. Sumber segala penyakit badan ternyata adalah penyakit yang tumbuh dalam jiwa kita sendiri. Maka, doa adalah katup pelepasan berbagai kepenatan hidup. Kepada siapapun ia berdoa, siapapun Tuhannya. Ada yang berdoa kepada Dewi Fortuna. Ada yang berdoa kepada patung nenek moyang. Ada yang berdoa kepada pohon-pohonan. Ada yang berdoa kepada dewa-dewi. Ada yang berdoa di makam-makam. Berdoa di kuil-kuil, gereja, masjid, dan berbagai tempat ibadah. Ataupun kepada jimat-jimat yang setiap saat dibawanya. Meskipun doa yang efektif hanyalah doa kepada Tuhan yang sesungguhnya. Berdoa adalah pengakuan ketakberdayaan, pencarian pertolongan, upaya memperoleh solusi atas masalah yang melewati batas kemampuan, bangkit dari keterpurukan, lepas dari keterjepitan. Doa bukanlah untuk mereka yang sedang kaya raya dan terus mengumbar keserakahan. Doa bukanlah untuk mereka yang berkuasa dan ingin terus mempertahankan kezaliman. Doa bukanlah bagi mereka yang sehat dan ingin terus berpesta pora dalam kesenangan memabukkan. Doa bukan untuk mereka yang telah memperoleh kemenangan, melainkan untuk mereka yang kalah dan sedang teraniaya. Tuhan sedang melakukan pembelaan untuk orang-orang yang kalah. Tuhan sedang melayani dalam tanda kutip orang-orang yang tak berdaya. Tuhan sedang menyenangkan orang-orang yang sengsara. Tuhan mencarikan jalan keluar bagi mereka yang kehilangan arah. Maka berdoalah. Orang yang kaya raya tak sepantasnya berdoa untuk menjadi lebih kaya. Para penguasa tak perlu lagi berdoa agar kekuasaannya bertambah-tambah. Mereka yang sudah sehat pun gak usah lagi berlarut-larut dalam doa mohon kesehatan. Pantasnya mereka bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Doa adalah milik orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang terlupakan. Yang tak punya tempat mengadu. Yang terpinggirkan. Yang membutuhkan pertolongan. Betapa banyak orang yang salah kaprah mempersepsi doa. Bukan sebagai cara untuk minta tolong kepada Tuhannya, melainkan justru menjadi ekspresi keserakahan. Semua yang diinginkan dimintanya. Kalau perlu, orang lain gak usah kebagian. Padahal ia sudah berkelimpahan.
Doa yang begini bakal dicibir Tuhan, karena Tuhan lebih suka membela mereka yang lemah, bukan yang serakah. Karena itu, jangan merayu Tuhan untuk membela keserakahan, secara terselubung ataupun terang-terangan. Tuhan, saya berjanji akan membela rakyat jika terpilih nanti. Karena itu, perkenankanlah doaku, jadikanlah aku presiden. Ini doa yang terang-terangan merayu Tuhan agar keinginannya terpenuhi, meskipun harus menyingkirkan orang lain yang menurutnya kurang layak. Dengan kata lain, ia menganggap dirinya paling layak, mulai terhinggapi kesombongan. Sebaliknya, ada yang berdoa dengan rayuan terselubung. Tuhan, rakyat sedang membutuhkan pemimpin yang kuat dan amanat. Presiden sebelumnya terbukti kurang bagus, Tuhan. Jadi siapa lagi yang pantas untuk menjadi pemimpin? Walah, bilang aja, Tuhan, saya lebih pantas menjadi presiden. Karena itu jadikanlah aku. Tapi lagi-lagi mencerminkan arogansi dan kesombongan. Padahal Allah tak suka orang yang sombong dan arogan. Allah lebih menyukai orang-orang yang rendah hati. Maka doa adalah ungkapan kerendah hatian seseorang, sekaligus ungkapan ketakberdayaan dan keterjepitan. Keduanya berpadu dalam kata-kata dan ekspresi jiwa yang jujur, tulus, dan penuh perasaan. Ekspresi itu lantas menjadi efek dua arah, ke dalam jiwanya sendiri dan keluar dirinya. Efek ke dalam menenteramkan hatinya, meredam kegelisahannya. Sedangkan efek keluar memunculkan harapan baru, solusi atas segala kebuntuan masalahnya. Buku ini berusaha untuk mendudukkan kembali fungsi doa yang sudah mengalami distorsi demikian jauh. Bahkan salah kaprah dalam praktek di masyarakat luas, khususnya umat Islam. Banyak di antara umat Islam tidak lagi berdoa kepada Allah Tuhannya, melainkan sekedar membaca mantra, kalimat-kalimat doa yang tidak dimengertinya. Doa bersama yang tidak menjadi kepentingannya, atau mencari-cari perantara karena tidak yakin doanya didengar oleh Allah, sehingga rela membayar-bayar tukang doa, meskipun harus hutang kesana kemari. Siapa tahu hasil doanya kelak bisa menghasilkan rezeki dan masih tersisa setelah dibayarkan hutang. Banyak yang berdoa salah kaprah, menjadikan doa sebagai ladang bisnis, meskipun mereka menyebutnya sebagai bisnis akhirat. Doa bukanlah bisnis. Doa bukanlah ekspresi kepongahan dan keserakahan. Doa juga bukan show of force atau apalagi hura-hura. Doa adalah pertolongan Sang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya yang teraniaya. Doa adalah ungkapan kepasrahan seorang hamba yang tak lagi melihat jalan selain Tuhannya. Doa adalah ketulusan hati yang tak perlu diketahui oleh orang lain selain dirinya dan Tuhannya. Karena doa adalah rintihan orang-orang yang kalah kepada Tuhan yang sangat menyayangi hamba-hambanya. Bukan kata perintah yang menyuruh-nyuruh Tuhan untuk memenuhi segala keinginannya. Malang 4 Juni 2009, Salam Penulis. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.patmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press.
Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.